Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Diasa Putri Mandalini, nomor NIM 2401010559, dan kali ini saya akan membuat CDM dan PDM pada sistem toko elektronik. Pertama kita akan membuka Power Design, kemudian kita berikan nama ini, namanya toko elektronik. Selanjutnya kita akan buat entitasnya. Di sini entitasnya ada 8. Yang pertama itu ada produk, yang kedua itu ada kategori, yang ketiga itu ada supplier, yang keempat ada gudang, yang kelima ada pelanggan, yang keenam ada pegawai, ketujuh ada tabel transaksi, dan yang ke-8 adalah tabel pengiriman. Nah, di sini kita akan buat yang pertama itu tabel produk. Sini. Kita ubah dulu ininya, modelnya, jadikan seperti ini. Oke, yes. Nah, di tabel produk ini ada 8 atribut. Ini kita namain entitasnya adalah produk dengan atribut yang pertama pastinya ID produk, dengan tipe data char, jumlahnya 10. Oke, ini jadiin primary key ID produknya. Selanjutnya kita akan buat atribut nama produk dengan tipe data varchar, jumlahnya tuh 50. Oke, kita centang. Selanjutnya kita akan buat yang ketiga itu namanya merek produk dengan tipe data varchar, jumlahnya 50. Sebentar, ini ada 50, ini dicentang. Kemudian yang ketiga, keempat, kita buat model produk dengan tipe data varchar juga, jumlahnya itu 50. Selanjutnya yang kelima, harga produk ya, dengan tipe data desimal, jumlahnya tuh 50 kita kasih. Selanjutnya ada garansi produk, ini varchar juga 50, kita taruh, tekan tentang. Kemudian yang 7 itu satuan produk itu varchar, kita pakai 50, centangin. Dan yang terakhir ada namanya spesifikasi. Dengan tipe data varchar. Saya pakai di sini tipe data varchar. Oke, centang.
Kemudian kita selanjutnya identifier dengan nama ID produk. Kita pencet OK. Nah, ini adalah entitas produk dengan atribut 8, yaitu ID produk, nama produk, merek produk, model produk, harga produk, garansi produk, satuan produk, dan spesifikasi produk. Selanjutnya yang kedua kita buat namanya kategori, tabel kategori. Dengan atribut. Nah, di sini juga ada 8 atribut. Yang pertama pastinya ID kategori. Menggunakan tipe data char, jumlahnya 10. Ini jadiin primer key ya, karena dia ID kategori. Selanjutnya yang kedua itu nama produk dengan tipe data varchar, ya benar varchar, centang. Selanjutnya ada yang ketiga itu ada namanya deskripsi produk ya, deskripsi kategori. Ini salah, saya salah buat nama. Sebentar, kita perbaiki sebentar. Di sini sebenarnya namanya adalah nama kategori dengan varchar markup. Oke, sudah benar. Lanjut selanjutnya. Oke, ini baru deskripsi ya. Deskripsi dengan tipe data varchar, jumlahnya itu 50. Oke, centang, kita centangin. Kemudian yang keempat itu status varchar, jumlahnya 50. Kemudian yang kelima ada tanggal dibuat. Buat itu date ya, kita pakai date. Kemudian yang keenam ada dibuat oleh. Ini varchar, itu datanya. Saya pakai 50. Jangan lupa dicentang. Yang ketujuh jenis. Ini pakai varchar. Oke, ini ada target jualan. Ternyata ini ada harga, kita ubah varchar. Kita pakai varchar. Saya pakai varchar, sorry. Oke. Oke, dan ini jumlahnya ternyata 9 ya. Yang lagi satu kita pakai icon dengan tipe data char, jumlahnya itu 50. Oke. Kemudian kita identifier
ini kita ganti pakai ID kategori. Oke, sudah. Sebelumnya kita cek dulu apa ada yang salah. Deskripsi benar, status tanggal dibuat oleh, jenis, target penjualan, dan yang terakhir icon. Oke, benar. Centang sudah semua, lalu kita pencet OK. Nah, ini adalah tabel entitas kategori dengan atribut 9 jumlahnya, yaitu ID kategori, nama kategori, deskripsi, status, tanggal dibuat oleh, jenis, target penjualan, dan icon. Oke, selanjutnya kita akan buat entitas yang ketiga, yaitu supplier. Dengan 9 atribut. Yang pertama ada ID supplier, tipe data, kita pakai tipe data char dengan jumlah 10. Ini kita centangin sebagai primary key. Kemudian yang kedua itu ada namanya nama supplier ya. Itu tipe datanya varchar dengan jumlah 50. Ini kita centang not null. Kemudian yang ketiga adalah alamat dari supplier. Dengan tipe data varchar, jumlahnya terus 50 juga. Kita centang. Yang keempat atributnya adalah kota. Dengan tipe data varchar, selanjutnya yang ke-5 ada namanya kode pos. Ini char, jumlahnya tuh 10, kode pos. Kemudian yang ke-6 ada kontak supplier. Dengan tipe data varchar, jumlah 50. Lanjut yang ke-7 ada email dari supplier. Datanya varchar 50. Yang ke-8 ada namanya status supplier, apakah dia aktif masih. Itu varchar, jumlahnya 50. Oke. Dan yang terakhir itu ada namanya jadwal kedatangannya. Itu jumlahnya, varcharnya kita pilih varchar di sini, tipe datanya.
Udah, langsung kita centang. Kemudian kita identifier. Dengan identifiernya itu kita pakai ID supplier. Kita periksa lagi apakah ada yang salah. Jumlahnya sudah pas dari jadwal. Kita pencet OK. Terapkan. Nah, di sini ada ID supplier, nama supplier, alamat supplier, kota, kode pos, kontak supplier, email supplier, status supplier, dan terakhir adalah jadwal kedatangan supplier. Itu atribut dari supplier. Kemudian lanjut ke tabel keempat dengan entitas gudang. Itu penyimpanan dari toko elektronik. Habis itu dengan atribut 9 juga. Di sini yang pertama itu ada ID gudang sebagai primary key dengan tipe data char, jumlahnya itu 10. Kemudian yang kedua itu ada namanya lokasi gudang. Dengan tipe data varchar 50. Si gudang ini jangan lupa dicentang sebagai primary key. Kemudian lanjut. Yang ketiga itu ada jumlah stok. Stok itu tipe datanya integer. Ini oke, dia tidak ada jumlah kapasitas jumlahnya. Jadi kita lanjut. Yang keempat itu ada stok masuk. Stok masuknya itu integer. Oke, lanjut yang ke 5 itu ada stok keluar. Itu integer sebagai tipe datanya, integer. Lanjut dicentang, jangan lupa. Kemudian yang ke-6 tanggal update. Oke, update itu tipe datanya date. Oke, centang. Yang ke-7 itu jadwal pegawai. Itu pakai tipe data ini bisa. Oke, centangin. Kemudian selanjutnya yang terakhir yang ke-8 maksudnya keterangan itu varchar, jumlahnya tuh 50. Oke, di sini kayak belum isiin jumlah ya. 50, kemudian bla 50. Ini tidak usah diisi, yang integer. Tipe datanya juga tidak, ini aja. Oke, jangan lupa untuk dicentang. Dan yang ke-9 ada namanya status stok. Oke. Ini varchar
jumlahnya 50. Centang langsung ke identifier, di mana identifier kita pakai ID gudang. Oke, ini kita periksa lagi, yaitu atributnya itu ID gudang, lokasi gudang, ada jumlah stok, status masuk, status keluar, tanggal update, jadwal pegawai, keterangan, status. Oke, kita pencet oke di sini. Nah, di sini kita sudah buat entitas dari gudang dengan atribut ID gudang, lokasi gudang, jumlah stok, stok masuk, stok keluar, tanggal update, jadwal pegawai, keterangan, dan yang terakhir adalah status stok. Oke, selanjutnya saya akan membuat tabel kelima dengan nama entitas pelanggan. Kita ubah dulu namanya jadi pelanggan. Kemudian dengan atribut ada 8. Yang pertama ID pelanggan. Kemudian dengan tipe data char, jumlahnya 10. Ini sebagai primary key. Selanjutnya yang atribut yang kedua ada nama pelanggan. Dengan tipe data varchar, jumlahnya ini saya pakai 50. Yang ketiga ada jenis kelamin. Ini saya pakai tipe data varchar, jumlahnya itu 20. Lanjut yang keempat ada namanya alamat pelanggan. Dengan tipe data varchar, jumlahnya itu 50. Yang kelima itu ada tanggal lahir. Itu pakai times. Lanjut. Yang keenam itu ada nomor telepon. Pakai varchar, jumlahnya itu 20 setiap jumlah nomor telepon centang. Yang ketujuh itu ada email. Pelanggan ya. Data itu varchar, jumlahnya itu 50. Dan yang terakhir adalah riwayat pembelian. Ini kita pakai tipe data varchar, jumlahnya itu 50 saya pakai. Oke, sudah ada 8. Kemudian kita ubah identifiernya menjadi ID pelanggan. Kita cek sekali lagi apakah ada masalah. Nama pelanggan, jenis kelamin, alamat pelanggan,
tanggal lahir, nomor telepon, email pelanggan, dan riwayat pembelian. Oke, nah ini adalah entitas pelanggan dengan atribut ID pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, alamat pelanggan, tanggal lahir, nomor telepon, email pelanggan, dan riwayat pembelian. Selanjutnya kita buat tabel pegawai. Kita ubah ya, ini jadi pegawai Y, lalu ke atributnya kita tulis yang pertama pastinya ID pegawai, lalu tipe datanya char, jumlahnya 10, kita centangin sebagai primary key. Kemudian yang kedua itu ada nama pegawai, tipe data varchar, ini jumlahnya 50. Oke, jangan lupa untuk dicentang. Yang ketiga itu ada kontrak kerjanya, ini varchar, ini jumlahnya 50, centang. Habis itu yang keempat itu akses sistem, supaya pelanggan bisa mengakses sistem yang ada di toko elektronik. Ini jumlahnya 50. Oke, ini varchar tipe datanya, kita centang. Kemudian yang kelima itu ada posisi pegawai, ini kita pakai tipe data varchar juga dengan jumlahnya itu 50, lalu kita centang. Kemudian yang nomor 6 itu ada namanya nomor telepon, tipe datanya varchar juga. Ini nomor telepon saya pakai 20. Kemudian ada email pegawai, tipe datanya varchar, jumlahnya tuh 50. Oke, itu yang ke-8 itu ada namanya jadwal pegawai, pegawai kita pakai ini centang. Kemudian yang terakhir itu adalah status pegawai. Ini kita pakai varchar, jumlahnya 20 gitu. Dan percentang, nah identifiernya kita ganti dengan ID pegawai. Lalu kita cek lagi atributnya apakah sudah sesuai. Pegawai kontrak kerja, akses sistem, posisi pegawai, nomor telepon, email, jadwal pegawai, dan status pegawai. Pencet OK. Nah, ini di pegawai ini ada atribut dari ID pegawai, nama pegawai, kontrak kerja, akses sistem, posisi pegawai, nomor telepon, email pegawai, jadwal pegawai, dan status pegawai.
Selanjutnya ada tabel berikutnya, itu adalah transaksi yang ketujuh. Ini kita ubah jadi transaksi. Atributnya kita yang pertama ID, tipe data seperti biasa char dengan jumlah 10, centang, jangan lupa dicentang sebagai cleaner key. Kemudian ada kode voice, tipe datanya itu char, ini jumlahnya kita pakai 20. Selanjutnya ada tanggal transaksi, kita pakai tipe data sebagai tanggal transaksi. Kemudian yang keempat, metode pembayaran. Ini tipe data varchar, jumlahnya kita pakai 20 aja. Yang kelima ada total pembayaran. Tipe datanya kita pakai varchar dengan jumlah 50. Lanjut, yang keenam itu ada status transaksi. Data varchar dengan jumlah 50. Kemudian selanjutnya ada garansi produk, pakai varchar 50 jumlahnya. Oke, centang. Lalu yang contoh ini kita pakai char udah dikit, pakai char jumlahnya 20. Kita pakai 50 saja. Centang. Nah, ini adalah atribut dari entitas transaksi berjumlah 8. Yang pertama ID transaksi, yang kedua kode invoice, ketiga tanggal transaksi, keempat metode pembayaran, 5 total pembayaran, keenam status transaksi, ketujuh garansi produk, dan yang terakhir adalah pajak. Kita ubah identifiernya menjadi ID transaksi. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-8 itu ada entitas pengiriman. Ini kalau misalnya pelanggan mau meminta barangnya dikirim, jadi kita butuh namanya entitas pengiriman.
Ini ada atributnya. Yang pertama ID pengiriman, menggunakan char, kemudian centang sebagai primary key. Yang kedua ada nama penerima, itu kita pakai varchar, jumlahnya 50. Selanjutnya ada alamat pengiriman, kita pakai tipe data varchar, jumlahnya itu 50. Kemudian kita centangkan. Yang keempat itu nomor resi, itu kita pakai varchar, jumlahnya itu 50. Kita yang ke-5 itu ada nomor telepon penerima, itu kita pakai varchar ke datanya dengan jumlah 20. Yang ke-6 ada jasa pengiriman, kita pakai varchar, habis itu ini 20 kita pakai. Selanjutnya yang ke-7 ada tanggal pengiriman, ini kita pakai date sebagai tanggal. Kemudian yang ke-8 status pengiriman, kita pakai varchar, jumlahnya itu 20. Nah ini, kemudian kita ubah identifiernya menjadi ID pengiriman. Kita cek kembali apakah ada yang salah. Kita cek atributnya, jadi pengiriman, nama pengiriman, alamat pengiriman, nomor resi, nomor telepon penerima, jasa pengiriman, tanggal pengiriman, status pengiriman. Nah ini adalah atribut dari pengiriman yang berjumlah 8. Nah, oke, lanjut kita akan membuat relasi. Setelah kita membuat entitas ini, kita akan lanjut membuat relasi. Sebelumnya kita akan rapikan dulu. Layar taruh di sini. Rapikan supaya tidak berantakan. Kategori di sini, sedang di bawah sini. Kemudian ada transaksi di bawah. Jadi habis ada kemudian pengiriman sampai sini. Pelanggan di bawah, transaksi. Oke, lanjut kita akan membuat relasi pertama dari supplier ke produk.
ini. Jadi satu supplier dapat menyediakan banyak produk. Kita ubah di sini menyediakan. Ini one to many. Selanjutnya dari gudang ke produk. Nah, ini satu gudang dapat menyediakan banyak produk. Menyimpan, sorry. Ini menyimpan, kita pakai menyimpan. Selanjutnya ini ada one to many. Selanjutnya kita ke kategori. Dari produk ke kategori. Nah, ini kita ganti namanya mempunyai. Kita ganti jadi one to many. Sepertinya saya salah naruh di sini. Dari produk, dari kategori ke produk. Oke. Jadi menyediakan, kita mempunyai. Jadi banyak produk itu mempunyai satu kategori. Lanjut ke transaksi. Produk ke transaksi. Ini kita ubah jadi dipesan di dan ini benar tandanya one to many. Jadi satu produk itu dapat dipesan di transaksi banyak transaksi. Jadi satu produk itu dapat dipesan di banyak transaksi. Selanjutnya ada pengiriman. Kita arahin dari pengiriman transaksi ke pengiriman. Ubah ini namanya menjadi detail transaksi. Berarti one to many. Jadi satu transaksi mempunyai detail transaksi. Jadi kayak banyak pengiriman tuh mempunyai detail transaksi itu satu. Kemudian lanjut ke pegawai. Dari pegawai ke transaksi kita ubah menangani. Jadi kalimatnya ini kita ubah menangani. Ini benar one to many. Oke. Jadi satu pegawai dapat menangani banyak transaksi. Selanjutnya transaksi ke pelanggan ke transaksi. Ini kita ubah jadi melakukan.
Ini one to many benar. Oke. Jadi di sini satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi. Kita kecilin. Kemudian lanjut ke pengiriman ke pelanggan. Kita rapiin, kita pindahin dia dari sebentar, kita rapiin dulu. Kita pakai nah, sudah rapi. Kita ganti memesan jasa. Kemudian kita cari ini dari pelanggan bantu ini. Jadi satu pelanggan tuh dapat memesan jasa pengiriman tuh banyak. Kemudian ada apa lagi? Mungkin itu aja sih dari relasi PDM. Selanjutnya kita akan mengecek masalah atau error pada CDM. Pertama kita pencet Fn dan F4, lalu tekan OK. Nah, di sini ada petunjuk 0 error, 4 warning, yang dimana tidak ada masalah. Kemudian yang ini, yang keempat ini, kalau ada tanda kayak begini itu artinya itu bahwa setiap kolomnya itu ada atribut yang sama di setiap entitas. Jadi itu tidak dipermasalahin karena itu hanya sebagai pelengkap saja. Selanjutnya kita lanjut membuat PDM. Pertama kita pencet Ctrl G. Oke, di sini. Lalu kita pencet OK. Nah, langsung saja kita akan mengecek apakah di PDM ada error dan warning. Tekan Fn dan F4. Kita pencet OK. Nah, di sini PDM-nya tidak ada masalah, 0 error dan 0 warning, jadi PDM-nya sudah selesai. Bisa dicek di sini. PDM-nya ini terdapat foreign key hubung entitas satu dengan yang lain, mana produk itu membutuhkan ID supplier. Jadi foreign key-nya ada di produk. Sebagai ID supplier itu ada sebagai foreign key di produk. Kemudian juga produk juga membutuhkan gudang. Jadi di sini ada ID gudang di produk sebagai foreign key, dan yang terakhir itu ada ID kategori itu sebagai foreign key di produk. Dan selanjutnya ada transaksi. Transaksi itu membutuhkan produk. Maka dari itu di transaksi itu ada ID produk sebagai foreign key, kemudian ada ID pegawai juga. Transaksi membutuhkan ID pegawai sebagai foreign key,
Habis itu ada pelanggan, ID pelanggan sebagai foreign key di transaksi. Selanjutnya ada pengiriman. Pengiriman membutuhkan ID transaksi, jadi dia sebagai foreign key di pengiriman. Dan juga ID pelanggan di pengiriman, dia sebagai foreign key. Nah, ini sudah selesai PDM-nya, CDM-nya juga sudah selesai. Jadi, sekian dari video yang saya buat. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.